Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Panitia Prosiding SNTM 2021. Yang saya hormati PM Mahamigas Cepu yang telah mewadahi penelitian paper dan pembukuan paper. Pada hari ini saya akan membawakan paper yang berjudul Analisis Petrofisika dan Perhitungan Volumetrik Hidrokarbon pada Batu Gamping Formasi KAIS Lapangan Guliagar, Cepungan, Bintulu, yang dibawakan oleh Muhammad Takwim sebagai autor pertama, Bapak Warto Utomo sebagai autor kedua, dan Bapak Muhammad Torik Al-Muqtadir sebagai autor ketiga. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Takwim Edmundo. Saya berasal dari Akamigas Balongan, Diploma 3 Teknik Perminyakan. Baik, kita masuk ke outline presentasi pada hari ini. Yang pertama, background the research. Yang kedua, introduction Wirya Garfield. Yang ketiga, data and methodology. Yang keempat, result and conclusion. Yang kelima, reference. Yang pertama, masuk ke background the research, di mana sering berjalannya waktu kita membutuhkan eksplorasi di Indonesia. Terlebihnya kita harus mengevaluasi bagaimana cekungan ini apakah layak untuk diproduksikan, apakah nanti untuk dieksplorasi lebih lanjut gitu. Nah, petrofisik ini mempelajari sifat fisik dan sifat fisik batuan dan sifat fisik fluida, di mana petrofisik ini ada dua data core dan data wireline. Nah, data wireline ini diambil dengan perekaman data yang dimasukkan ke dalam lubang, kemudian mulai dari dasar hingga ke atas itu direkam, nanti akan diterima oleh wireline logging. Kemudian dari data wireline menghasilkan beberapa data seperti litologi, porosity, dan fluid saturation. Next, kita ke data core. Data core di sini kita melakukan pengambilan di bawah sumur dan dibawa ke laboratorium dan nanti akan terlihat untuk hasilnya. Dan ada dua data, yaitu routine core analysis dan special core analysis atau RICAL dan SCAL. Yang pertama, data RICAL. Data RICAL ini menghasilkan beberapa data seperti porosity, grain density, permeability, dan fluid saturation. Selanjutnya, special core analysis atau data SCAL. Nah, data SCAL ini didapatkan beberapa data seperti electrical properties atau AMN, wettability, capillary pressure, dan relative permeability. Nah, dan dari semua data ini nanti akan divalidasi dan akan menghasilkan data yang sangat kompleks dan akan divalidasi gitu. Next, kita masuk ke tujuan dari penelitian saya pada hari ini. Yang pertama itu mengetahui data dalam analisis petrofisika, kemudian menganalisis visual dan cell group ratio pada formasi KAIS, selanjutnya menganalisis porosity dan saturation water, selanjutnya menentukan kontak fluida pada formasi KAIS, yang terakhir mengetahui hasil cadangan dari perhitungan volumetrik pada formasi KAIS. Nah, ini untuk pengenalan lapangannya, ini ada di titik putih sini di antara beberapa lapangan migas yang ada di Papua. Untuk penelitian saya ini menuju pada KAIS formation atau formasi KAIS dengan umur lower Miocene hingga upper Miocene masa tersier yang berlangsung antara 23 hingga 5.000 juta tahun yang lalu. Ya, ini bersumber dari Chevalier dan Bourdieu-Navé 1986 dalam Pataran Nusa Data 2006. Masuk kita ke petroleum system. Di sini yang pertama ada Sosrock, tersiernya ada AIPAT, AINIM, dan Tipuma. Dan tersiernya itu masih diperdebatkan untuk formasi KAIS. Next, kita masuk ke formasi reservoir rock. Itu ada pretersier, ada formasi AINIM, formasi Tipuma, formasi JAS. Dan tersiernya ada formasi KAIS. Masuk ke migration. Migration ini dipengaruhi oleh fault dengan kombinasi antiklin pada cekungan yang diakibatkan oleh deformasi batuan. Nah, trapnya juga ini masih sama, diakibatkan oleh trapnya itu oleh fault dengan fault kombinasi antiklin pada cekungan yang diakibatkan oleh deformasi batuan. Terus seal cap rocknya berasal dari untuk pretersiernya berasal dari lower Camp Belangan
dan tersiernya berasal dari klasafet dan steenkool. Selanjutnya lokasinya seperti ini dengan stratigrafinya kais primary dengan cukuan migas, cukuan bintuni, dan batuannya batu gamping atau limestone. Kemudian untuk base map Bintuni sendiri ini ada beberapa fault, ada fault 1, F2 dan F3 di mana ini berurutan mulai dari barat hingga ke timur. Nah, di sini yang mendekati adalah TG3 yaitu mendekati F1 yang sebesar 45 feet untuk faultnya. Next kita masuk ke data and metodologi. Di sini beberapa data yang saya dapatkan mulai dari data LAS hingga data drill sim test yang untuk dianalisis. Kemudian metodologi, di sini kita mulai pengumpulan data mulai dari data through fault hingga data area, yaitu data OWC dan LCC. Kemudian nanti menghasilkan volume shell, kemudian bawahnya lagi kita menganalisis SGR atau shell group ratio dan menentukan sealing atau leaking dari fault tersebut. Kemudian dari volume shell juga kita akan mencari net limestone atau net reservoirnya. Kemudian untuk saturasi air dan porositas kita harus membutuhkan validasi data, baru nanti setelah ketemu, terakhir kita menghitung perhitungan hidrokarbon menggunakan metode volumetric dan selesai. Software analisis menggunakan IP 3,6, Petrel, dan Excel. Untuk hasil interpretasi dan kalkulasi, pertama saya load semua sumur, mulai dari TG3 hingga TGD1. Kemudian volume cell-nya saya menggunakan single clay indikator, menggunakan gamma ray, dan dilakukan penarikan GR max dan GR min-nya. Kemudian ini untuk hasil kalkulasinya dari semua sumur dan per zona dari satu sumur. Ini untuk shell group ratio kita memakai yang SGR pada batu gamping, di mana untuk non sealingnya kurang dari 16 dan sealingnya harus lebih dari 35%, dan penelitian ini menunjukkan total SGR yang saya lakukan itu 38% atau sealing tidak bocor gitu. Kemudian porositas dan saturasi water saya menggunakan model density neutron dengan ini hasil validasi data dari RICAL, kemudian RC-nya ini didapatkan dari tadi secara penampakan dari volume shell gitu. Dan rata-rata untuk formasi kais ini cukup clean limestone gitu. Volume shell-nya tidak terlalu banyak. Kemudian untuk data scale yang saya dapatkan ini A-nya 1, M-nya 2,13 dan N-nya 2,22. Ini didapatkan dari confidential report. Dan data water analysis saya dapatkan juga dari confidential report. Ada dua, yaitu DST-1B dan DST-2C. Nah, di sini baru kita analisis data selam bersih chart Gen 9, di mana yang berwarna hijau itu salinitasnya dia itu 6.300 dan warna merah sekitar 4.000, di mana ini ada dua perbedaan pada upper dan lower formasi kais, di mana lower formasi kais ini dia ppm rendah itu karena dulu dia memang terendapkan oleh air laut, kemudian terekspos ke permukaan dan terisi oleh air hujan. Nah, itu yang mengakibatkan salinitasnya berubah menjadi 4.000 ppm. Kemudian adanya proses transgression pada pengendapan atasnya, kemudian terisi lagi oleh air laut. Jadi salinitas pada upper formasi kais itu menjadi 6.300 yang mengindikasikan transisional. Next, masuk kita ke data validasi data RICAL. Dari tiga yang saya bandingkan, itu yang paling mendekati adalah density neutron. Ini secara penampakan lognya, di mana yang kanan ini kita bisa lihat limestone paling mendominasi daripada shell-nya, dan di sini ada shell break-nya. Kemudian di sini ada DST-3 yang paling sangat proven, dan DST-2 juga proven. Next, kita ke picket plot. Di sini menggunakan RW yang 0,14 karena itu yang zonanya masih proven, di atasnya bagus. Kemudian untuk cut off-nya saya menggunakan beberapa saya bagi beberapa menjadi 4. Di sini yang pertama gross formation, satu keseluruhan dari formasi 269 belum dipotong. Kemudian yang kedua gross limestone dipotong oleh volume shell menjadi 251 feet. Kemudian yang ketiga ini
sudah dipotong oleh porositas yang berpotensi sebagai reservoir, dan yang keempat ini yang ada isinya hidrokarbon dan dipotong oleh saturation water. Dan ini saya menggunakan parameter 0,5, 0,10, dan 0,70. Ini yang sudah disarankan oleh SKK Migas, dan nanti misalnya ini akan dibawa ke SKK Migas, nanti akan ditinjau lebih lanjut apakah oke atau tidaknya. Kemudian ini hasil analisis picket plotnya ada di sebelah kanan ini. Next, kita masuk ke penentuan kontak. Di sini di mana sudah saya plot, ada OWC di kedalaman minus 1686 SSTPD. Itu diambil dari repeat formation test, dan LCC-nya menggunakan interval paling bawah minus 2000 feet. Nah, ini yang putus-putus ini LCC, dan yang warna putihnya itu yang OWC. Kemudian ini correlation well to well yang sudah saya lakukan. Kemudian ini korelasi menggunakan petrel, dan beberapa ini saya hitung parameter yang sudah didapatkan rata-rata per zona di satu formasi. Nah, ini untuk perhitungan volumetrik saya menggunakan STOIIP yaitu 7758 konstantanya, kemudian dikali ACRE, dikali net pay, dikali porositas, dikali lagi dalam kurung 1 dikurangi SW, terus kemudian dibagi BOI yang didapat dari data laboratorium. Nah, ini untuk pembagian kompartemen P1, P2, dan P3. P1 ini di mana sudah terbukti, kemudian yang kedua ini masih ada indikasi yang bisa kita tes, kemudian untuk P3 ini masih dalam kata mungkin, dan itu belum pasti gitu. Next, untuk kesimpulannya, yang pertama itu data analisis yang digunakan mulai dari correlation log hingga validasi data yang dianalisis, kemudian diperoleh rata-rata visual 22%, net rest-nya 16%, throw-nya 45%, dan SGR-nya 38% atau ceiling. Kemudian nilai porositasnya 14-24% atau cukup hingga sangat baik, nilai saturasi 44 hingga 66%, dan net P-nya 85 feet. Kemudian RFT ini dilakukannya dan kita ketemu pada minus 1686 untuk OWC-nya, dan LCC paling bawah minus 2000 SSTPD. Dan pengelompokannya STOIIP kita tadi sudah ini mulai dari P1-nya 7,5 hingga P3-nya 22, mmSTP. Memang sangat besar untuk P3-nya, tapi P3 ini dia menghitung secara keseluruhan, mulai dari isi air, gas, dan minyak. Next, kita masuk ke referensi. Ini referensi yang saya gunakan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia SNTM 2021 yang telah menyeleksi paper saya, dan saya presentasikan. Kemudian saya terima kasih juga kepada Pertamina EP, KSO Petro Energi Utama Wiragar yang telah memberikan izin kepada saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Warto Utomo yang telah memberikan masukan, saran pada penelitian saya ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Mas Dimas Andreas yang dari Universitas Brawijaya yang telah membantu juga dalam penelitian saya dari mulai base map hingga correlation. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.